2800. Tapi Mateo dan Gendis panik saat menyadari tetua Darkness berniat untuk tetap menerima perlakuan Iwan. Mereka ingin berbicara agar tetua Darkness keluar dari situ, tetapi disela olehnya sebelum mereka bisa mengatakan hal lain. Itulah akhir dari diskusi. Ini semua adalah takdir, dan jika Tuan Busnadi gagal merawatku, itu berarti aku ditakdirkan untuk melalui ini. Tetua Darkness berkata. Dia kemudian menerima pil matahari dari Iwan dan menelannya. Pil matahari larut di mulutnya dan berubah menjadi aliran energi murni yang mengalir menuju jantungnya. Tak berani menunda, ia pun fokus dan mulai berlatih lagi. Dia berusaha menyerap energi murni untuk menekan energi yang mengamuk di dalam dirinya. Tetua Darkness, izinkan saya membantu Anda. Ketika tetua Darkness mengambil pil tersebut, Iwan melangkah ke arahnya dan melalui Ghost Point, dia mengirimkan energi spiritualnya ke tubuh tetua Darkness. Untuk mencegah tetua Darkness mengembangkan trauma terhadap pelatihannya, dia terus menggunakan titik hantu untuk mengusir energi kacau dalam dirinya. Jika tekanan pada titik hantu yang dipadukan dengan pil matahari gagal menyembuhkan tetua Darkness, dia harus menggunakan cara yang lebih keras lagi, yaitu tindakan agresif. Namun itu akan menjadi cara terakhir baginya. Brengsek, Mateo dan Gendis sama-sama frustasi dan pasrah. Mereka hanya bisa memperhatikan Iwan dan tetua Darkness dengan cemas, berdoa agar Iwan dapat menyembuhkan tetua Darkness. Bahkan jika Iwan gagal, mereka akan puas selama Iwan berhasil menstabilkan kondisi tetua Darkness. Namun kenyataannya kejam dan sesuatu yang tidak terduga terjadi pada saat berikutnya. Saat itu tetua Darkness tampaknya kehilangan kendali atas energinya dan meludahkan darah sekali lagi. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah dia tetap memejamkan mata dan fokus pada latihan, alih-alih berhenti. Kakek, ada apa? Gendis dan Mateo sama-sama terkejut. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Gendis sudah berasumsi sepertinya Iwan adalah seorang amatir yang sombong. Melihat tetua Darkness memudahkan darah 2 kali di bawah perawatan Iwan, dia dapat memperkirakan bahwa tetua Darkness kemungkinan besar akan kehilangan kendali atas energinya dan mati jika Iwan tidak dihentikan. Seketika rasa khawatir dan panik memenuhi hatinya. Bab 2801. Busnadi, beraninya kamu? Berhentilah main-main dengan kakekku dan biarkan dia pergi. Sambil tersentak, Gendis pun meraung. Dia ingin menyerang Iwan, namun Iwan masih merawat tetua Darkness dan dia tidak ingin tetua Darkness terjebak dalam baku tembak. Oleh karena itu, dia menahan amarahnya dan meminta Iwan untuk berhenti. Gendis, benar, Tuan Busnadi, segera hentikan ini, Mateo berkata dengan dingin. Dia merasakan hal yang sama seperti Gendis dan berharap bahwa Iwan berhenti untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada kesehatan tetua Darkness. Selama Iwan berhenti tepat waktu, mereka bisa membawa Dr. Otway ke sini secepat mungkin. Mengingat keahlian Dr. Otway, dia mungkin bisa menyelamatkan tetua Darkness dari ambang kehilangan kendali. Jika Iwan terus memperlakukan tetua Darkness dengan ceroboh, dia mungkin akan membunuhnya dan itu akan menjadi terlambat untuk menemui Dr. Otway di sana pada saat itu. Tuan Darkness, Nona Darkness, jangan khawatir, kondisi tetua Darkness sudah stabil. Beri saya waktu lebih banyak dan saya pasti bisa menyembuhkannya, jelas Iwan. Meskipun tetua Darkness meludahkan darah sekali lagi, dia tahu bahwa energi sejati yang mengamuk dalam diri tetua Darkness perlahan-lahan diproses oleh pil matahari. Jika dia tidak salah, tetua akan mampu mengeluarkan semua energi kacau dalam dirinya setelah dia memproses dan menyerap energi sejati yang mengamuk. Setelah itu terjadi, semua masalah akan terselesaikan. Ini adalah momen kritis yang segalanya berkembang ke arah yang ideal. Tidak mungkin dia menyerah dalam merawat tetua Darkness. Omong kosong, Busnadi, kakekku memperlakukanmu sebagai tamu terhormat kami ya. Namun kamu menyakitinya. Apakah kamu punya hati nurani? Jika kamu tidak melepaskan kakekku sekarang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu.
Gendis sangat marah. Pemikiran bahwa kecerobohan Iwan bisa membuat Ketua Dakles terbunuh mendorong kemarahan dan kekhawatiran dalam dirinya hingga ke titik tertinggi. Tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi, dia mengulurkan lengannya dan mengirimkan gelombang energi sejati yang kuat ke Iwan untuk menghentikannya merawat Ketua Dakles. Nona Dakles, bisakah kamu berhenti main-main? Iwan terkejut. Dia tetap memegangi Ketua Dakles dengan satu tangannya dan mengirimkan energi spiritual sambil melambaikan tangan lainnya untuk menangkis serangan Gendis. Bam! Mengikuti suara yang memekakan telinga, serangan Iwan berbenturan dengan serangan Gendis. Seperti yang dia perkirakan, Gendis bukanlah tandingannya. Dia pun mundur dari benturan dan memucat saat jatuh ke tanah. Untungnya Iwan hanya mencoba mengusirnya dan tidak melukainya. Bab 2802. Tuan Gusnadi, ini keterlaluan. Ini bukan tempat bagi Anda untuk melakukan sesuka Anda ya. Karena Anda menolak untuk melihat alasannya, jangan salahkan saya atas apa yang akan saya lakukan. Matteo sangat marah. Iwan tidak hanya mengabaikan protes Gendis dan Matteo, tetapi dia juga mengalahkan Gendis karena kekuatannya melebihi Gendis. Sebagai pemimpin keluarga Dakles generasi kedua, Matteo menolak membiarkan Iwan melakukan apa yang dia mau. Tanpa ragu-ragu, dia lalu mengulurkan tangan untuk meraih Iwan untuk menghentikannya merawat Ketua Dakles atau memperburuk kondisinya. Ayah, tunggu! Jensen terkejut dan ingin menghentikannya, namun Matteo sudah bertindak karena marah dan sudah terlambat. Tahap semi yang munah. Maaf tentang ini, Tuan Dakles merasakan energi kekuatan Matteo. Ekspresi Iwan menjadi gelap ketika dia mendeteksi bahwa Matteo berada di tahap semi yang munah. Dalam keadaan normal, Iwan tidak perlu takut pada seseorang di tahap semi yang munah. Namun Iwan sedang fokus merawat Ketua Dakles saat ini dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan. Makanya serangan Matteo menimbulkan masalah yang cukup besar. Tidak berani menganggap enteng, Iwan tetap memegangi Ketua Dakles dengan satu tangan, lalu meluncurkan serangan ganda di Matteo. Sombong sekali. Matteo tertawa marah saat melihat Iwan berniat bertarung. Karena Iwan adalah seorang tamu, dia awalnya berencana untuk memaksa Iwan menyerah dalam merawat Ketua Dakles dan tidak bermaksud untuk menyakiti Iwan. Iwan sebaliknya berniat melawannya hanya dengan satu tangannya. Tampaknya ini sangat arogan dari dia, padahal dia tidak tahu banyak tentang Iwan atau sejauh mana kekuatannya. Dia tidak menyangka bahwa Iwan bisa mengalahkannya dengan satu tangan saja. Jika dilihat dari usianya, tidaklah realistis untuk berpikir sebaliknya. Karena Iwan bersikeras untuk merawat Ketua Dakles, Matteo memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Dia lalu mengepalkan tinjunya dan menyerang serangan Iwan dengan kekuatan yang hebat, berniat untuk mengalahkan Iwan dengan satu pukulan. Ketahuilah tempatmu. Gendis menggertakkan gigi karena rasa sakit pantatnya dan berdiri, melotot ke arah Iwan karena kesal. Karena semua itu kesalahpahaman, dia memiliki kesan buruk terhadap Iwan. Selain itu, Iwan menolak menyerah dalam merawat Ketua Dakles meskipun menyebabkan dia meludahkan darah. Dari sudut pandangnya, Iwan mencoba membunuh kakeknya dan dia sangat membencinya. Karena Matteo bermaksud menyerang, dia sangat berharap bahwa dia bisa memberi Iwan pelajaran agar Iwan bisa mempelajarinya akibat dari kesombongannya. Namun kenyataannya kejam dan apa yang terjadi selanjutnya mengguncang dirinya dan Matteo. Bab 2803. Bam! Menyusul suara yang memekakan telinga, serangan Iwan bentrok dengan serangan Matteo. Karena level Iwan sebenarnya tidak tinggi, energi sejati Matteo merobek energi spiritual Iwan dan melesat ke arahnya. Namun dengan pelindung dada kaus kaisar, dia bisa menangkis serangan apapun di tahap awal yang munah atau di bawahnya. Karena Matteo hanya berada di tahap semi yang munah, dia tidak akan bisa melewati pertahanan Iwan apalagi melukainya. Iwan tetap bergeming dan menerima pukulan itu dengan pelindung dada kaisar. Pada saat yang sama, dia meluncurkan serangan ganda dan energi sejatinya di tahap menengah alam Rigana, bangkit dari tinjunya sebelum melesat ke arah Matteo.
Mateo tidak menyangka bahwa Iwan akan menerima serangan sekuat itu dengan satu tangan saja. Dia juga tidak membayangkan bahwa Iwan akan mampu melancarkan serangan lain saat berada dalam momentum serangan pertamanya. Ini benar-benar mengejutkannya dan sebelum dia sempat bereaksi, dia terlempar dan berguling-guling di tanah. Untungnya dia cukup tangguh dan Iwan tidak berniat melukainya. Oleh karena itu dia hanya terlihat sedikit terkejut dan tidak menderita cedera apapun. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bendis terkejut dan mengucek matanya tak percaya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu Iwan dan dia tidak mengetahui sejauh mana kekuatannya. Iwan baru berusia 30-an tahun, jadi dia menduga bahwa Iwan berada di tahap alam Augana seperti kakaknya Jensen. Ayahnya adalah pemimpin generasi kedua di keluarga Dalcres dan telah lama mencapai tahap Tiang Muna. Di antara praktisi bela diri generasi kedua, dia dianggap cukup terampil. Mengingat kekuatannya, dia awalnya berpikir bahwa dia akan dengan mudah mengalahkan Iwan dan mencegah Iwan merawat tetua Dalcres. Yang membuatnya bingung, yang terjadi justru sebaliknya. Mateo tidak hanya dibuat tidak berdaya oleh Iwan, tetapi dia juga dikalahkan. Seketika dia terguncang. Dia tentu saja bukan satu-satunya karena Mateo juga terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mateo berjuang untuk bangkit dari tanah dan menatap Iwan dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan junior seperti Iwan akan mengalahkannya dengan satu tangan. Itu bisa dibilang sebuah keajaiban dan dia tidak tahu bagaimana Iwan mengaturnya. Dia juga tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Ayah, orang ini kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sambil tersentak, Gendis bertanya dengan cemas. Dia pikir mereka bisa menyelamatkan tetua Dalcres setelah Mateo bertindak. Tetapi mereka berdua terkejut saat mengetahui bahwa Iwan terlalu tangguh. Khawatir dengan keselamatan tetua Dalcres, dia tidak dapat memikirkan apa yang harus dilakukan.